Pada part kedua, kita akan membuat atau menghitung sudut tikungan dan juga super elevasi. Sebelum menghitung sudut tikungan, kita harus mengetahui koordinat dari ketiga titik trase yang kita buat, yaitu titik awal, titik tikungan, dan juga titik akhir. Kita akan mengecek koordinat pada titik awal terlebih dahulu. Kita ketik ID, lalu kita pencet pada titik tikungan. Jika koordinat sudah terlihat, kita bisa screenshot dan dilanjutkan hingga titik akhir. Setelah semua titik di screenshot, kita akan pergi ke Excel. Ini merupakan ketiga koordinat dari setiap titik, dan kita akan memasukkannya ke dalam tabel koordinat X dan Y. Setelah ketiga data koordinat kita masukkan, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan pada delta X dan delta Y, untuk titik A ke titik P1 kita mendapatkan min 39,835 untuk delta X, dan untuk delta Y nya itulah 691,09. Dan untuk titik P1 ke B itu delta X kita mendapatkan min 579,313, dan untuk delta Y nya kita mendapatkan 240,293. Dan kita lihat pada tabel di samping, untuk penentuan kuadran bisa dilihat pada nilai delta X dan delta Y merupakan min untuk delta X, dan delta Y nya itu adalah plus. Jadi yang digunakan itu adalah, atau itu merupakan tergolong kuadran 3. Dan ini merupakan hasil perhitungan azimut untuk titik A sampai P1 itu kita mendapatkan 176,7011, dan untuk P1 sampai B kita mendapatkan nilai 112,5282. Lalu bisa dilihat, bisa sudut tikungan kita mendapatkan hasil sudut tikungan yaitu 64,173. Setelah itu kita lanjut ke sheet selanjutnya atau perhitungan selanjutnya pada EI horizontal. Dilihat pada kriteria perancangan, pada kecepatan rencana kita menggunakan 60 km per jam sesuai dengan pedoman untuk klasifikasi jalan 2/2 TT. Dan untuk Emax nya adalah 8%, dan untuk Fmax nya 0,17,
untuk kecepatan rencana 60 km per jam sesuai pada referensi Hasto. Bisa dilihat untuk Max 8% pada kecepatan rencana 60 km per jam, itu Max nya adalah 0,17. Dan kita mendapatkan jari-jari minimal atau Rmin itulah 113,3858. Lalu pada jari-jari kita gunakan mengacu pada referensi Hasto untuk kecepatan 60 km per jam. Lalu kita bisa lihat pada referensi Hasto untuk perhitungan LS1. Kita melakukan rumus itu dengan ketentuan seperti berikut. Dan untuk LS2 kita mengacu pada tabel berikut untuk kecepatan rencana 60 km per jam dan untuk satu lane rotate. Untuk LS3 kita menggunakan rumus berikut dengan ketentuan seperti berikut, dan ini merupakan hasil yang kita dapatkan. Dan LS4 min atau LS min kita menggunakan rumus berikut dan mendapatkan hasil seperti berikut. Dan untuk LS max kita melakukan rumus akar 24 dikali Pmax dikali jari-jari dengan ketentuan seperti berikut. Kita mendapatkan hasil seperti berikut. Untuk LS design kita sudah oke semua pada pengecekan karena kita menggunakan LS design tidak lebih dari LS max. Lalu dilanjut untuk perhitungan LTR dengan rumus 2 per ED tabel dikali LS design. Dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk pengecekan LTR sesuai dengan ketentuan pada Civil 3D, untuk LTR harus di atas 35. Dan kita bisa lihat untuk CLTR kita oke dari radius 371 sampai jari-jari 976. Dan untuk pengecekan LTR CE itu LS design dikurangi LTR harus lebih besar dari 35, sehingga untuk pengecekan LTR itu yang oke hanya jari-jari 113 sampai 742. Dan untuk berikut ini merupakan kelengkapan dari sudut tikungan. Lalu untuk hasil A itu didapatkan melalui rumus akar dari jari-jari dikali
LS Design. Dan untuk pengecekan A itu, nilai A harus lebih besar dari jari-jari dibagi 3 dan lebih kecil dari nilai jari-jari. Kalian bisa lihat untuk pengecekan A itu oke semua. Dan untuk nilai D itu diambil dari perhitungan sudut tikungan. Lalu untuk pengecekan D dilakukan dengan cara D harus lebih besar dari hasil TS. Lalu bisa lihat untuk pengecekan D oke semua. Kita akan memilih radius yang 588 dengan ED tabel 3,4 dan juga LS desainnya 115. Dan data-data berikut kita akan masukkan ke dalam Civil 3D. Untuk membuat tikungan, kita harus memilih trase yang sudah kita buat terlebih dahulu. Lalu kita pilih Geometry Editor. Lalu kita pilih bagian menu ini dan kita pilih Free Spiral Curve Spiral Between Two Entities. Lalu kita pilih Less Than 180. Dan kita masukkan radiusnya yaitu 588. Dan kita masukkan nilai LS Design yaitu 115. Ini merupakan hasil tikungan SCS yang sudah kita rencanakan. Lalu kita akan membuat atau menghitung super elevasi dengan cara kita pilih trase, lalu kita pilih super elevation dan calculate super elevation. Lalu kita next. Normal line width kita ubah menjadi 3,5 meter. Lalu untuk shoulder slope kita ubah menjadi 6%. Dan untuk shoulder slope treatment dan low set high set nya kita ubah menjadi default slope. Dan ini merupakan settingan sudah sesuai pada part awal. Kita finish. Dan untuk nilai run out dan juga run off kita akan masukkan sesuai yang ada di Excel. Untuk run out itu adalah kita masukkan nilai LTR yaitu 67,647. Dan untuk nilai run off merupakan nilai LS Design yaitu 115. Kita ulangi lagi, masukkan nilai run off dan juga run out nya. Setelah memasukkan nilai run out dan run off nya, kita cek pada left outside line dan right outside line apakah sudah sesuai dengan ED tabel yang kita gunakan. Jika sudah sesuai bisa kita close. Dan selanjutnya kita akan menampilkan super elevation view. Pastikan alignment yang kita pilih trase 1. Pada bagian ini kita hanya centang left outside line dan juga right outside line. Lalu kita tempatkan pada daerah kosong. Dan ini merupakan super elevation view dari trase yang sudah kita rencanakan sesuai dengan ED tabel yang kita gunakan.
yaitu 3,4%. Sekian tutorial pada part 2, kita akan lanjut ke part selanjutnya.